Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah bertemu lagi ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau unboxing paket stiker kulkas, kompor dan juga mesin cuci. Nah, ini alhamdulillah ini sudah datang paketnya teman-teman ya. Saatnya kita buka dan kita saksikan bersama. Nah, aku nyapa teman-teman dulu ya. Bagaimana kabar teman-teman semua, bunda-bunda di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman dan keluarganya yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan pada keluarga kita semua. Amin. Nah, ini paket, apa ini stiker pertama. Ini sepertinya stiker Oh, come on. sepertinya stiker, kompor ya teman-teman, karena ini kecil ukurannya. Nah, ini sengaja aku pilih yang favorit aku lagi warnanya, yaitu pink. Nah, ini bunga mawar yang ada gambar kupu-kupunya. Nah, ini aku senang banget teman-teman ya. Nah, di sini juga aku mau kasih tips teman-teman, gimana caranya eh, kita itu memesan barang dari Shopee, Lazada maupun yang lainnya. Nah, langkah pertama itu aku perhatikan dulu teman-teman ya. Komentar-komentar ulasan dari teman-teman yang belanja di toko ini. Nah, terus apakah respon mereka itu semuanya positif dari cara kemasannya, packingannya, dari apa namanya, produk yang mereka miliki, apakah komennya itu memuaskan. Terus, pengirimannya, packing-annya, bagus. Terus itu juga, apa namanya, sesuai pesanan gitu teman-teman ya. Nah, terus kita, langkah yang kedua kita melihat, eee, follower-nya ya teman-teman ya, pengikut dari toko tersebut. Nah, kalau aku ya, kalau masih misalkan ratusan pengikut, aku nggak terlalu respon. Nah, tapi kalau sudah ribuan bahkan jutaan, nah itu berarti recommended sekali teman-temannya untuk barangnya itu kita beli. Nah, terus, selanjutnya langkah yang ketiga ketika aku memesan, eee ini juga, pengalaman dari adik aku ya teman-teman, bunda di rumah, disertakan, pesan seperti ini, eee "Tolong ya yang amanah, tetap amanah, semoga rezekinya berkah, amin." Nah, ya mungkin itu 3 tips ya teman-teman, 3 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita memesan barang dari suatu tempat atau, toko tempat kita membeli. Nah, ini lanjut, aku tentunya dibantu sama suami aku ya, teman-teman. Nah, ini awal pertama kalinya aku mau pasang, eee, stiker kompor ya. Nah, pertama-tama tentunya kita ukur dulu sisi kanan kirinya dan depan belakangnya. Jangan sampai ketika sudah dipasang apa namanya, kita kurang puas ya atau kurang yakin. Nah, jadinya ini kita perhatikan semua, karena
apa namanya teman-teman, begitu kita lepas perekatnya, terus kita sudah tekan-tekan di media yang kita mau tempelkan teman-teman ya, tentu itu, akan merusak stikernya. Bisa jadi seperti itu, jadi ya pelan-pelan. Terus ini aku tugasku ya ke bagian ini dilipat dulu, terus nanti aku tarik sambil aku tahan teman-teman ya. Terus suamiku yang nempelin stikernya. Ya, seperti ini. Nah, ini sambil diskusi ya sama suamiku ya, teman-teman. Nah, jadi ini tuh dipijat-pijat. Nah, terus ketika kita masang stiker itu kan ada seperti gelembung-gelembung. Nah, itu pelan-pelan kita angkat stikernya. Terus itu kita pijat-pijat lagi. Karena itu seperti kayak angin gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kita usahakan tidak ada celah anginnya supaya kita pasang stikernya itu dengan hasil yang maksimal. Nah, ini lumayan juga sih teman-teman untuk menghasilkan apa namanya, untuk hasil yang baik itu ya perlu ketelitiannya. Nah, ini jadi seperti inilah gimana kita memasang stikernya. Perlahan-lahan tapi pasti. Nah, ini teman-teman ya, Oh, come on. tips juga dari aku tuh ketika kita memiliki hunian atau rumah, terus tempat tinggal, dan terutama ini dapur ya teman-teman, tempat dimana kita memasak untuk orang-orang tercinta di rumah kita, anak-anak kita, suami kita, untuk kita sendiri. Nah, pasti kita ingin yang terbaik dan bersih gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita usahakan sekali habis pakai barang-barang itu kita lap-lap lagi. Nah, jadi itu barang-barang kita juga awet, kita cuci lagi yang kotor-kotor. Nah, kebetulan maaf teman-teman, di sini masih ada perkakas dapur yang belum dicuci ya. Nah, jadi nanti aku selesaikan dulu memasang stikernya, baru aku bersihin lagi perkakas yang kotor, aku cuci lagi. Nah, untuk di lubangnya ini teman-temannya, aku pikir tadi tuh pertamanya langsung di lubang apa itu untuk ketekan kompornya tuh ya. Aku pikir itu langsung di cutter aja, karena kan nggak kelihatan, ternyata cuman sama suami aku cuman dilubangin dikit untuk ini besinya itu ya, yang masukin untuk kita masukkan ketekan kompornya untuk menyalakan kompornya. Nah, itu cuma dilubangin sedikit ternyata. Karena sebelumnya aku pikir itu kita cutter mengikuti lubang ini ketekannya. Ternyata dengan hanya dilubangin sedikit itu lebih bagus lagi hasilnya. Karena tidak terlihat, malah cantik jadinya. Nah, ini masih dipikirkan teman-temannya, masih diperhatikan supaya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, ini apa namanya, diurut-urutnya ini butuh waktu juga teman-temannya, supaya itu lengket betul gitu loh lemnya. Ya, pelan-pelan tapi pasti insya Allah kalau Allah kasih rezeki lagi, aku bakalan pesan lagi apa aja yang bikin dapur aku tuh tambah menarik, supaya untuk aku memasak di dapur tambah betah deh. Nah, seperti itu.
Nah, ini jadi aku mesen dengan motif yang sama semua teman-teman ya. Nah, ini pinggirnya mau di cutter dulu, terus sebentar itu suamiku lipat. Ini sekalian yang ada seperti kayak angin-angin gitu, yang timbul-timbul gitu teman-teman. Nah, itu diusahakan untuk terus dipijat-pijat gitu ya, supaya hasilnya rapi. Ini lumayan menyita waktu teman-teman ya. Oh no! Ya, kita lanjut teman-teman ya. Sambil menunggu stiker-stiker ini terpasang semua, stiker kulkas dan juga mesin cuci. Nah, aku mau cerita ke teman-teman bagaimana keadaan waktu aku dulu tinggal di Palu. Nah, terus juga pas ada gempa dan tsunami Palu, dan akhirnya aku kembali tinggal di Balikpapan. Nah, jadi hari itu teman-temannya di tanggal 28 September di tahun 2018, itu tepatnya di hari Jumat ya teman-teman. Nah, tapi sebulan sebelum di tanggal 18 itu, hampir tiap pekan itu atau selang berapa hari selalu ada gempa kecil ya temannya. Entah itu goyangan-goyangan rak piring, atau itu tiba-tiba lantai yang dinding yang tiba-tiba goyangannya itu lebih terasa. Nah, karena sudah seringnya kita merasakan gempa kecil itu teman-teman ya, akhirnya kita tuh tidak menyadari bahwa akan ada gempa yang lebih besar. Nah, jadi kita itu tetap saja melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Karena kebetulan aku waktu di Palu itu ngajar jadi guru TK ya teman-teman, dan suami aku itu jadi guru SMP, juga mahasiswa ya teman-teman, karena kita dulu tinggal itu di pondok pesantren di Palu. Nah, setelah kita memutuskan untuk tidak mengajar lagi, sempat 6 bulan ya teman-temannya, itu kami jualan nasi kuning ya. Nah, pas di jam 1 siang ya teman-teman ya. Nah, itu aku sudah, alhamdulillah nasi kuningnya sudah habis, dan alhamdulillah itu di hari Jumat itu untuk anak pondok pesantren yang mau makan nasi kuning itu kita bonus ya teman-temannya, gratis lah seperti itu ya, karena kita mau cari keberkahannya insya Allah. Nah, itu pas di jam 1 siang, pas sudah pulang ya, ini aku juga sudah mandi juga untuk persiapan sholat Jumat. Terus pas lagi posisi aku kan baring, suami itu lagi berdiri di pintu. Nah, terus itu ada gempa teman-temannya, tapi itu terasa goyangannya. Nah, tapi karena kita di depan jalan raya,
Terus itu kan namanya mobil-mobil besar gitu teman-temannya, seperti truk atau tronton. Nah, itu biasa, tapi ini goyangannya beda gitu loh ya. Nah, terus aku bilang sama suamiku, "Pah, Papa ndak rasain gempa ndak ya?" Saya bilang, "Ndak rasa." "Iya, tapi kalau baring nih terasa, Pah." Sudah, istilahnya kita ngotot-ngototan gitu ya teman-teman. Nah, sudah akhirnya aku sempatkan tidur siang dulu karena sore nanti setelah sholat asar eh, aku itu teman-teman harus ngajar privat ngaji ya. Nah, tiba waktu asar, eh, aku segera berkemas-kemas, aku sholat asar dulu. Nah, terus pas kebetulan aku nih punya anak 5 orang teman-teman ya. 2 itu kebetulan mondok di pesantren Poso. Nah, terus 2 lagi ada di Balikpapan tinggal bersama orang tua aku teman-temannya dan sekolah di sana. Nah, yang satu lagi yang bungsu waktu itu kebetulan umur 6 tahun masih TK. Nah, dia itu ke rumah teman aku ya yang sama-sama ngajar guru TK karena anaknya itu ada usia 6 tahun. Nah, eh, jadi dia tuh bermain ya. Nah, itu ke rumah teman aku itu sekitar jam 9 pagi. Nah, sudah akhirnya karena biasa kan kalau aku privat teman-temannya di sore hari itu aku ngambil waktu setengah jam. Jadi kalau misalkan aku ngaji jam setengah 5, nah selesai nanti jam setengah 6. Nah, karena aku nggak punya jam tangan teman-temannya, jadi aku ngelihat waktunya itu kalau sudah selesai aku bawa HP. Nah, kebetulan HP itu cuma satu. Nah, setelah itu aku pulang teman-teman ya di setengah 6 selesai ngaji. Nah, kemudian karena baterainya tinggal 7%, karena kan di hari Sabtu dan Ahad itu banyak orang luar kota teman-temannya yang berkunjung ke Palu karena disitu kan termasuk daerah wisata yang rame pinggir pantai. Nah, kebetulan ada acara Palu Nomoni itu. Peristiwa gempa dan tsunami waktu itu. Nah, jadi aku itu setelah ngajar ngaji pulang ngantar HP, aku minta tolong suami tolong dicas ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti ada hal penting, baterainya sudah banyak dan kita bisa gunakan lagi. Nah, akhirnya aku belanja untuk kebutuhan jual nasi kuning ya di hari Sabtunya. Nah, teman-teman percaya atau tidak, hari itu aku cuman punya uang nggak cukup dari 300 ya teman-teman. Nah, pas aku sudah belanja untuk persiapan nasi kuning, ya beras apa semua, santannya, ikannya, ayamnya. Nah, itu istilahnya tinggal bayar teman-teman. Karena aku itu pesannya 3 biji kelapa. Nah, di separuh dari 3 biji kelapa teman-teman ya. Nah, itu tiba-tiba guncangan besar terjadi dan itu tidak ada aba-aba istilah teman-temannya, tidak ada istilah pemanasan, tidak ada, tapi langsung itu seperti pokoknya di kepala aku waktu itu bahwa ini sudah kiamat teman-temannya. Jadi itu terjadi ketika azan maghrib teman-temannya. Ketika azan itu la ilaha illallah, nah maka itu dentuman keras terjadi dan itu mengombang-ambing dahsyat sekali teman-teman ya. Nah, jadi itu manusia itu berbondong-bondong lari menuju tempat tinggi teman-teman ya. Karena itu
Mereka semua berlari ke arah ketinggian, ke gunung teman-teman ya. Nah, jadi mereka yang punya mobil itu parkir sembarangan teman-teman ya. Mereka lebih menyelamatkan diri mereka masing-masing. Terus rumah-rumah toko-toko itu yang seperti ada etalasenya itu jungkir balik, dahsyat teman-teman ya. Nah, sementara warung yang aku belanja itu tepat di pinggir jalan raya, jadi hiruk pikuknya manusia itu sungguh dahsyat. Dan aku hanya bisa bertakbir, mengucap syahadat. Ketika itu aku sudah tidak memikirkan suamiku di mana dan anak bungsuku di mana. Aku sudah tidak berpikir teman-temannya, tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan diri aku dulu teman-temannya. Nah, jadi di situ ada pohon besar dan aku mau meluk pohon besar itu juga aku nggak berani teman-temannya, karena aku takut tumbang atau bahkan di sebelahnya juga ada tiang listrik. Aku juga nggak berani untuk memegangnya. Akhirnya aku terombang-ambing di jalan raya teman-temannya, sambil berteriak-teriak histeris sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar dan syahadat. Ya, aku berserah diri kepada Allah. Nah, saat itu juga dentuman demi dentuman itu terjadi, kebakaran, manusia yang hiruk pikuk yang menyelamatkan diri. Pemandangan itu sudah luar biasa, tidak terkendali teman-temannya. Terus gelap gulita. Nah, jadi aku itu tidak menyaksikan tsunami ya teman-teman, karena pas aku itu di ketinggian, karena aku nyewa waktu itu di dekat Universitas Tadulako ya teman-teman, di Palu. Nah, aku tahunya itu kalau ada tsunami sudah jam 9 malam. Nah, akhirnya pas keadaan sangat luar biasa itu teman-teman ya, Allah pun mengingatkan aku bahwa aku ini punya anak. Nah, jadi orang itu pada naik semua ke gunung teman-temannya. Bayangin aja, jalan raya itu kan aspal itu kan luas ya untuk 2 mobil. Itu sepanjangan itu manusia teman-temannya. Jadi aku itu turun gunung dan manusia yang banyak itu menuju atas gunung semua teman-temannya, sementara aku turun gunung menuju arah laut karena aku cari anak aku teman-temannya. Nah, ternyata itu sudah gelap kan teman-teman, tidak ada penerangan, sementara manusia itu semua berteriak. Jadi pemandangan itu sudah banyak yang tidak pakai sendal, banyak yang histeris hanya menggunakan handuk. Pokoknya seadanya aja di badan mereka itu yang mereka gunakan. Nah, jadi saat itu sudah tidak berguna lagi ya teman-temannya. Sudah tidak mengingat kendaraannya, berkas-berkas ijazahnya, uangnya apa semua tidak ada yang mengingatnya teman-temannya, kecuali berpikir bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Nah, itu sudah menjelang Isya teman-temannya, tapi ini gempa susulan terus berlanjut dan itu skalanya besar betul teman-temannya. Nah, jadi aku turun ya, menyusuri jalanan itu sambil aku mencari anak aku teman-temannya. Nah, itu aku mendapati anak aku itu sudah histeris dengan bahasa kuyup ya teman-teman. Nah, ternyata temanku cerita itu mereka juga lagi belanja teman-temannya pas maghrib itu, pas di pinggir laut. Nah, pas jadi mereka itu sadarnya bahwa itu ada tsunami karena orang-orang pada berteriak bukan mengatakan tsunami, tapi mengatakan air laut naik. Nah, karena mereka belanjanya itu saluran ikan tuh teman-temannya. Nah, itu kan ada parit-parit kecilnya. Nah, ternyata mereka tengkurap bertiga sama teman guru aku itu teman ya, Bunda ya.
dengan anak aku dan anaknya juga. Nah, jadi luar biasa. Terus dia bercerita selama perjalanan itu puing-puing bangunan yang bertingkat itu berjatuhan ya teman-teman. Jadi mereka pelan-pelan berjalan dan menaiki motor, kemudian mereka kehabisan bensin. Nah, pas kehabisan bensin itu bertemulah dengan penjual bensin. Kata penjual bensin, ambil saja bu, ambil aja bu, pokoknya maksudnya tidak lagi mengatakan nanti bayar, enggak, pokoknya ambil aja bu, ambil. Nah, sudah, alhamdulillah mereka memiliki bensin, kemudian menaiki motor lagi. Nah, kalau ada lagi reruntuhan bangunan, mereka menepi lagi ya teman-teman. Jadi aku membayangkan bagaimana kejiwaan anak aku waktu itu yang masih TK teman-teman ya. Begitu bertemu dengan aku teman-teman, dia histeris luar biasa, Masya Allah. Nah, itu pun dalam keadaan gelap gulita gitu teman-teman ya. Nah, itu guncangan dahsyat terus ya teman-teman ya. Berapa menit datang lagi, berapa menit datang lagi. Nah, terus waktu aku kan belum sholat maghrib teman-teman ya. Nah, jadi sholatnya maghrib itu sudah tayamum. Nah, terus rakaat pertama aku coba berdiri, ternyata terlempar teman-teman ya. Itu terasa sepertinya dentuman dari bawah tanah itu ya, seperti membelah tanah teman-temannya. Jadi manusia itu semua berteriak takbir Allahu Akbar, menjerit ketakutan, bayangin ya teman-temannya. Nah, akhirnya kita itu saling tolong menolong. Terus ada yang teman itu ya bukan di papa istilahnya teman-temannya, jendela itu pintunya itu mereka ditandu pakai pintu yang lepas karena terjadinya gempa itu teman-temannya. Dan itu satu badannya itu patah-patah. Nah, situasi itu seperti apa teman-temannya? Sementara ambulan di mana, karena semua orang serba kebingungan ya teman-teman. Dan saat itu semua manusia sepertinya kelaparan. Dan alhamdulillah itu pas tempat kita berteduh teman-temannya, ada warung teman-teman yang dekat, dan alhamdulillah Allah hindarkan keluargaku dari meminta-minta teman-temannya. Jadi hikmah dari uang yang tidak cukup dari 300 itu aku bisa belanja untuk kebutuhan aku dan juga teman-teman yang bersama kami waktu gempa itu. Nah, sepertinya cerita ini panjang sekali teman-teman ya. Mungkin aku bisa menyimpulkan bahwa kita tidak tahu teman-temannya apa saja itu bisa berlaku untuk kita dan kita tidak menyadarinya. Nah, jadi alhamdulillah sekali Allah masih memberikan kami umur yang panjang dan kami bisa kembali ke Balikpapan, itu pun dengan kasih sayang Allah ya teman-teman ya. Karena anakku yang bungsu itu traumanya berkepanjangan teman-teman ya. Bayangkan 13 hari demam tinggi ketika di malam hari. Tapi ketika di siang hari itu dia suhu tubuhnya dingin dan dia bermain seperti layaknya orang yang sudah sembuh. Tapi ketika malam hari dia akan demam tinggi sampai 40 panasnya teman-temannya, 40 derajat. Nah, akhirnya waktu itu kami hanya memutuskan untuk sementara waktu membawa dia ke Balikpapan supaya menghilangkan traumanya teman-teman. Ternyata setelah kita ke Balikpapan menggunakan kapal Pelni, si Misal ini teman-temannya, dia tidak mau pulang kembali ke Palu.
karena di pikirannya dia itu akan selalu terjadi gempa di sana, sementara di Balikpapan katanya tidak ada gempa. Ya, akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali dalam waktu 1 pekan ada kapal lagi kami kembali ke Palu dan mengambil barang-barang kami di Palu ya teman-teman. Kemudian kami berangkat lagi ke Balikpapan dan tinggal di Balikpapan. Insya Allah sudah hampir 5 tahun ya semenjak kejadian gempa dan tsunami Palu waktu itu. Ya banyak hikmah yang bisa aku petik teman-temannya. Karena di balik ujian itu pasti ada hikmah yang Allah berikan tentunya. Jika kita mau berpikir dan mau menghayati ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini ya, secara tersirat maupun tersurat. Nah, sebenarnya masih panjang ceritanya teman-teman ya. Aku pun kalau mengingat peristiwa waktu itu, peristiwa dahsyat itu, seolah-olah kejadian itu masih tersimpan rapi di memori aku ya teman-temannya. Tidak bisa hilang begitu saja. Ya mungkin next time aku akan bercerita kelanjutannya teman-temannya. Bagaimana waktu itu orang tua dan saudara-saudara aku di Kalimantan begitu cemas menunggu kabar dari kami ya di sana, karena asli 3 hari itu kita tidak bisa saling menghubungi teman-temannya. Kan di samping HP aku yang tinggal 7%, ternyata suami aku tidak sempat ngecas ya teman-teman, alias langsung lowbat. Nah, terus itu bagaimana di jam 3 malam itu, di 3 hari pasca gempa, baru kami bisa menghubungi keluarga kami, orang tua kami di Kalimantan, yaitu di Balikpapan ini. Nah, tidak terasa waktu teman-teman ya. Ini sudah mau selesai pemasangan stiker kulkasnya. Nah, jadi nih teman-teman ya, kita lanjut ke stikernya. Ini stiker bata yang sebelumnya, yang wallpaper sebelumnya tidak aku ganti teman-teman ya, karena khawatir nanti ketika perekatnya masih terlalu kuat itu banyak yang rusak teman-teman ya. Nah, jadi aku langsung menempelkan aja stiker kulkas ini. Ini Pak Su lagi semangat teman-temannya. Lumayan juga katanya ya. Untuk mencapai hasil yang bagus perlu ketelitian. Nah, dan ini sudah mau selesai untuk pemasangan 3 stiker kompor, mesin cuci, dan juga kulkas. Nah, aku berharap teman-teman ya channel aku ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Ada hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil sama-sama teman-temannya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, kita
sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini teman-teman ya, untuk hasilnya setelah pemasangannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku, dan untuk yang baru menemukan channel aku, terima kasih. Semoga kalian semua sehat walafiat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.